Halo guys, apa kabarnya? Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menentukan tarif jasa servis komputer atau laptop. Kerusakan pada komputer atau laptop bisa beragam, mulai dari masalah OS rusak, ditemukan virus atau malware, overheating, pin prosesor patah, motherboard mulai melemah, dan sebagainya. Nah, Anda sebagai teknisi komputer, bagaimana menentukan tarif jasa servis komputer atau laptop agar tidak rugi? Apabila masalahnya ada di bagian software, mungkin install ulang OS akan memperbaiki kondisi komputer atau laptop normal seperti semula. Install komputer sekitar 3-5 jam tergantung spek dan banyaknya software yang diinstal. Sayangnya, tidak semua masalah komputer bisa diatasi dengan install ulang. Contohnya, untuk kasus komputer yang mati total, motherboard rusak, apakah bisa diperbaiki dengan install ulang? Tentu saja jawabannya tidak. Diperlukan pengecekan lebih lanjut, bongkar komponen yang diduga bermasalah untuk mengetahui penyebab dan menemukan solusinya. Dalam mengatasi kerusakan berat pada komputer, tidak menutup kemungkinan Anda perlu keahlian dan waktu ekstra. Anggaran biaya yang diperlukan pun tarifnya berbeda-beda tergantung kerusakan yang dialami serta tingkat kesulitan dalam memperbaikinya. Tarif yang berbeda-beda juga ditentukan oleh lokasi. Kalau saya lagi ke daerah untuk set warnet, biasanya saya akan melakukan pengecekan berapa sih tarif jasa servis komputer di daerah tersebut. Dulu saya biasanya beli koran setempat atau mendatangi tempat servis yang kebetulan ada terdekat. Dan perbedaan tarif Jakarta dengan di daerah biasanya berbeda sangat signifikan. Misalnya, install ulang OS di Jakarta sekitar 100-150 ribu. Di daerah Jawa Tengah hanya 25-50 ribu saja. Lalu, kenapa orang tersebut mengundang saya yang lebih mahal, menanggung biaya transport dan akomodasi selama di sana? Rupanya, tidak semua tempat servis komputer bisa menangani komputer warnet. Ada selling point-nya. Jadi tarif servis komputer cukup beragam. Selain lokasi, biasa tergantung dari kerusakan yang dialami dan tingkat kesulitannya. Sehingga tarif jasa servis komputer yang saya cantumkan di sini adalah range secara umum seperti ini. Komponen atau item yang perlu dimasukkan dalam menentukan tarif servis komputer. Kesalahan saya dulu dalam menentukan tarif tidak memasukkan komponen-komponen ini. Yang pertama, transport jasa servis panggilan komputer. Tarif jasa servis komputer panggilan biasanya memang lebih tinggi karena teknisi harus datang langsung ke rumah atau kantor sehingga ada biaya transport. Ya, transport. Anda bisa menentukan berdasarkan jarak, misalnya tambahan transport 50 ribu sampai dengan 100 ribu. Atau terakhir saya memakai tarif ojol. Sebelumnya saya tidak pernah mengenakan biaya transport. Jadi orang datang atau panggilan tarifnya sama. Untuk jasa servis panggilan menjadi opsi terbaik bagi pelanggan yang tidak punya waktu untuk pergi ke tempat servis karena aktivitas yang padat. Selain itu, pelanggan juga tidak perlu repot-repot membawa komputer, laptop, CPU, printer ke tempat servis sehingga tidak ribet. Namun, sebelumnya Anda harus menginformasikan terlebih dahulu terkait dengan estimasi tarif atau biaya yang dikeluarkan. Misalnya, jika Anda ingin memperbaiki komputer dan printer, informasikan terlebih dahulu daftar tarif servis komputer dan printer plus transport. Yang kedua, biaya checking. Checking hardware dan software suatu hal yang sangat penting sebelum melanjutkan atau memutuskan servis perbaikan komputer atau laptop. Karena semua informasi yang sangat vital adalah terletak pada tahapan checking. Di tahap checking inilah sudah diketahui pasti penyebab dan rusaknya, serta bisa atau tidaknya diservis ataupun diganti hardware dan softwarenya.
Sehingga di sini sudah ada biaya checking. Biasanya saya mengenakan biaya checking kalau orang tersebut tidak jadi melanjutkan memperbaiki komputer atau laptopnya. Sekitar 50 sampai 100 ribu tergantung dari lokasi. Contohnya, komputer tidak masuk Windows. Setelah dicek, harddisk rusak dan harus ganti. Setelah dibicarakan biaya, orangnya tidak jadi dengan berbagai alasan. Maka saya akan mengenakan biaya checking dan transport. Sebenarnya, biaya checking ini sudah biasa di tempat servis resmi. Hanya dulu saya merasa sungkan tidak mengenakan biaya checking. Sehingga saya sibuk cek sana, cek sini, tapi tidak mendapatkan penghasilan. Ada. Di tempat servis resmi, biasanya biaya checking tidak sama dengan biaya servis atau perbaikan. Baik dilanjutkan ataupun tidak. Jadi ada biaya transport dan biaya checking. Dan bila orangnya setuju untuk diperbaiki, akan dikenakan lagi biaya servis dan penggantian hardware. Tiga, membuat paket install. Kenapa perlu membuat paket install? Tentunya beda waktu dan energi yang kita keluarkan bila orang hanya ingin install ulang standar dengan tambahan software desain atau game. Perlu ada tambahan beberapa software yang tentunya menambah waktu kerja kita. Anda bisa membuat paket-paket seperti ini. Atau menentukan biaya per software. Misalnya paket standar 150.000 untuk tiap tambahan aplikasi atau game tambah 25.000 sampai 100.000 per aplikasi atau per game. Kesalahan saya di awal, biaya install 100.000, mau sebanyak apapun software yang diinstal tarifnya sama. Lalu teknisi saya mengeluh, kalau ke kantor A bisa seharian Pak, software yang diinstal banyak banget, ada sekitar 10 software tambahan. Wow, dari situ dan sampai sekarang saya selalu menghitung biaya tambahan untuk software-software tambahan. Dan bila dijelaskan dari awal, pelanggan akan nyaman dan tidak protes. Ya, ini paket-paket yang biasa saya pakai. Anda bisa merubah dan mengotak-atik sesuai dengan kebutuhan Anda. Sedangkan untuk MacBook harga berbeda. Saya belum pernah install MacBook sampai sekarang. Suatu hari langganan saya mengalami masalah dengan MacBooknya. Saya kira sama saja, beli DVD-nya dan proses install seperti biasa. Rupanya beda. Dan ketika saya coba cari jasa install MacBook di Harkom Bangga 2, hanya ketemu satu tempat saja yang bisa. Dan tarif yang diberikan 850.000. Wow. Akhirnya MacBook tersebut saya kembalikan ke pelanggan. Nah guys, untuk menentukan tarif jasa servis komputer atau laptop, Anda mau nggak mau menyesuaikan di mana lokasi Anda berada. Jangan perang tarif, nggak ada untungnya dan malah jadi buntung semua. Lagi pula pelanggan perlu jasa servis bila komputer atau laptop mereka bermasalah dan apalagi ada tugas urgen yang harus diselesaikan. Sekalipun Anda kasih gebiar diskon 50%, mereka tidak akan ke tempat Anda karena komputer atau laptopnya tidak bermasalah. Pastikan Anda selalu memberikan informasi tarif di awal, paling tidak estimasi biaya yang dibutuhkan, sebelum melakukan pengerjaan, agar pelanggan tidak kaget dan merasa dikadalin. Biasanya yang sering banting harga pemain baru, anak muda yang belum punya beban keluarga. Untuk mereka ada uang rokok saja sudah senang. Itu sebabnya kita harus bisa menjaga kualitas, terpercaya, datang tepat waktu, dan memberikan garansi perbaikan. Bagaimana pendapat Anda? Berapa biaya servis komputer di tempat Anda? Tulis komentar Anda di bawah. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like and subscribe. Salam sukses selalu.